Halo semua, perkenalkan nama saya Lydia Dayani. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Di Balik Seragam, Suara Siapa Sebenarnya Yang Dilindungi. Yang pertama-tama yang saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Tidak lupa juga yang saya hormati para dewan juri dan juga para pelaksana ajang lomba pidato competition yang diselenggarakan oleh Pemuda Internasional. Di balik seragam, suara siapa sebenarnya yang dilindungi? Merdeka, merdeka, merdeka. Kata yang dahulu diperjuangkan lewat air mata, keringat, darah, bahkan nyawa oleh para pahlawan kita. Mereka berjuang demi keadilan, kebebasan, dan suara rakyat yang tidak boleh dibungkam. Namun sekarang ini kita dihadapkan pada kenyataan pahit. Seorang ojek online, Apan Kurniawan, telah tewas setelah ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis milik Brimob di Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025 kemarin. Kematian tragisnya menjadi ancaman gelombang di berbagai kota di Indonesia, menuntut keadilan, menuntut transparansi dari pihak berwenang. Namun, hal itu membuat kita bertanya, di balik seragam, suara siapa yang sebenarnya dilindungi? Apakah suara rakyat yang setiap hari menahan lapar, membayar pajak, dan berjuang demi masa depan? Atau suara segelintir orang yang duduk nyaman di gedung mewah, menambah tunjangan sampai lupa akan amanahnya? Kita warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya pasal 28 ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun kenyataan malah menyatakan yang sebaliknya. Apan Kurniawan yang menjalankan haknya untuk bekerja dan mencari nafkah justru menjadi korban dari aparat keamanan yang harusnya melindungi. Kita harus bertanya, sebuah kejadian tersebut bukan hanya kehilangan individu, justru ancaman kegagalan negara atas melindungi hak warganya. Di mana keadilan dalam demokrasi jika rakyat yang hanya menuntut keadilan malah ditindas oleh aparat keamanan? Demonstrasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa suara rakyat dibungkam oleh angka-angka dan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kenaikan tunjangan anggota DPR yang tidak proporsional dengan kondisi ekonomi rakyat menjadi penderitaan di tengah masyarakat. Jika aparat keamanan saja tidak melindungi rakyat, lantas pada siapa lagi rakyat harus mencari perlindungan? Dan lantas pada siapa lagi rakyat mengadu akan kejahatan? Karena aparat keamanan tidak lagi berpihak pada rakyat dan bahkan mereka berhadapan layaknya musuh di gedung para pengkhianat itu. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara yang digagas oleh para pejuang bangsa, sekarang hanya sebuah kata di atas kertas yang tidak berguna.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan keadilan, rakyat malah mendapatkan kekejaman yang membunuh mereka sendiri di tanah airnya. Wahai Bapak Ibu wakil rakyat, di mana sumpah yang kalian ucapkan di atas kitab suci? Apakah ini tujuan kalian, menjadikan aparat keamanan dibenci dan tidak dipercaya lagi oleh rakyat? Lihatlah wahai jenderal, negara yang dahulunya kau perjuangkan sekarang dipimpin oleh tikus-tikus yang haus akan kekuasaan dan kesenangan. Demokrasi yang menjadi bahaya bagi rakyat. Mereka yang dipercayai untuk melindungi malah menindas rakyat kecil. Ironi ini bukan sekedar tentang uang, ini tentang kepercayaan yang dikhianati. Pahlawan berjuang demi rakyat, bukan demi angka di rekening, bukan demi fasilitas yang mewah. Demokrasi yang katanya oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, sekarang malah dikhianati oleh para mereka petinggi negara. Demokrasi adalah janji di mana seharusnya suara rakyat dihormati, dilindungi, dan dihargai, bukan malah dianggap sebagai beban yang harus ditindas. Namun, jika kekuasaan lupa akan amanahnya, maka demokrasi hanyalah sebuah kata di atas kertas, sedangkan rakyat berjuang di jalan kehidupan yang keras. Tetapi kita generasi muda tidak boleh diam. Kita penerus perjuangan, kita harus mengingat bahwa suara rakyat harus tetap menjadi raja. Kita harus berani bersuara, menuntut keadilan, menagih transparansi, dan membuktikan bahwa hak rakyat bukan janji kosong. Kata merdeka sekarang ini hanya ditujukan pada mereka, para petinggi negara. Karena pada faktanya masih banyak rakyat yang terlantar di pinggir jalan, orang tua yang terlantar, anak-anak yang masih hidup di bawah kolong jembatan tidak mendapatkan hak sekolah. Pulihlah Indonesiaku, karena demokrasi sejati adalah mereka yang menuntut keadilan, kejujuran, dan kebenaran.